Shalom Bapak Ibu semuanya, baik di rumah atau dimanapun Anda berada. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau puji Dia karena Tuhan kita sungguh baik. Amin. Amin. Mari kedipkan mata kita. Iya, karena Tuhan kita sungguh baik. Yes. Maka dari itu, mari kita saling memuji satu dengan yang lain. Baik di rumah, katakan engkau sungguh cantik, engkau sungguh cantik. Dan semuanya adalah anak-anak Tuhan. Semuanya anugerah bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, semuanya mari kita bersama-sama. Kita mau katakan bersama-sama. Yuk. Tuhan baik setiap waktu, Ya berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Dia baik. Kapan itu ya? Setiap waktu. Yo. Tuhan baik setiap waktu, Ya berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut. Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku. Katakan, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik. Tuhan baik, Dia baik. Lebih lagi katakan, Tuhan baik, Dia baik. Bersama-sama kita katakan, setiap waktu. Yo! Tuhan baik setiap waktu. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau tenangkan hati kita. Rasakan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan sungguh menaungi kita. Dengan apa dapat kita balas selain pujian dan sembah? Saat ini, di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mau buka hati kita selebar-lebarnya. Kita mau bebaskan roh kita pada hari ini, agar sungguh-sungguh api kemuliaan Tuhan tercurah pada kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, mari Bapak Ibu sekalian, tinggalkan sejenak. Kita buat kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami membawa hati kami saat ini. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau bawa roh kami hanya padamu. Saat ini adalah saat terindah Tuhan Yesus, di mana kami dapat bersama-sama dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan.
hidup kami. Mendapatkan kasih yang sungguh luar biasa daripada Engkau. Sekarang kami memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus dengan apa adanya kami Tuhan. Kami telanjang di hadapan-Mu. Kami tidak dapat bersembunyi daripada Engkau Tuhan. Begitu baik Engkau bagi kami. Kasih-Mu melimpah tiada hentinya bagi kami. Dengan segenap hati kami mau masuk di dalam kasih-Mu saat ini Bapa. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sekali lagi, lebih lagi kita naikkan pujian ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari kita angkat tangan kita. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today.
mengasihi kami, selalu menemani kami di saat suka duka. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak melihat siapa kami. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hidup kami adalah penyembah saat ini. Tiada lain. Ku bersyukur Tuhan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Pujian dan syukur yang layak kami berikan kami datang kepada terima kasih terima kasih Kau memelihara kami, Kau ciptakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah pujian kami yang terbaik yang akan kami berikan pada Engkau saat ini Tuhan. Hati kami berkobar-kobar untuk dapat memuji Engkau Tuhan. Hati kami berkobar-kobar untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu merajai kami Tuhan. Sekalipun kami sering jatuh dan jatuh lagi, tetapi Engkau selalu mengangkat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Puji syukur kita bisa memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Amin. Tema kita hari ini, I am worshiper. Saya seorang penyembah. Worshiper tidak berbicara tentang saya sedang menyanyi, tim pujian yang sedang menyanyikan lagu cepat ataupun lambat. Worshiper adalah pribadi dengan sikap hati yang memuji Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengapa kita harus memuji? Karena Tuhan adalah pencipta kita, Bapa kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Dia Allah, tapi dia turun menjadi manusia, berkorban, mati di salib bagi kita. Kita sungguh berhutang pada Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kita memuji dan menyembah Dia, itulah ungkapan syukur kita kepada Dia. Kalau kita boleh mengingat-ingat kebaikan Tuhan, berapa kali Tuhan sudah menyelamatkan kita. Berapa banyak kali Tuhan menyembuhkan kita. Berapa kali Tuhan memberikan kita kesempatan lagi. Setelah kita jatuh, Tuhan mengajak kita untuk bangun lagi dan bangun lagi. Berapa kali Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, sudah layak dan sepantasnya kalau Dia Bapa dan kita anak, kita mencari Dia. Kita mencari pribadi Dia. Kita ini segambar dan serupa dengan Dia. Dia yang tahu tujuan hidup kita itu apa. Kita mau dibawa kemana. Apa misi dan visi Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, kita harus terus menjalin relasi yang hubungan yang intim dengan Dia. Kita mengisi telinga kita dengan segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita melihat segala sesuatu yang menambah pengenalan pengetahuan kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita sedetik pun untuk melakukan hal-hal yang jauh daripada Dia. Banyak yang bilang, bagaimana saya harus menjalin doa, hubungan dengan Tuhan. Saya sibuk, saya gak punya waktu. Tuhan ada di mana saja. 1 kali 24 jam
kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Di jalan, lagi masak, lagi ngepel. Apapun yang kita lakukan, kita bisa curhat sama Tuhan. Yuk, kita pakai waktu kita dimanapun, apapun yang kita lakukan. Supaya apa? Saat kita di waktu yang mungkin tidak ideal keadaan kita. Mungkin kita sedang menghadapi tantangan. Sikap hati kita tidak berbalik. Kita tidak memandang kepada kondisi kita, kepada keadaan kita. Tapi kita bisa pandang Tuhan. Di tengah keadaan yang gak ideal, kita bisa tetap punya sukacita. Mungkin dalam keadaan sakit, tapi kita bisa bilang, terima kasih Tuhan. Aku masih hidup sampai hari ini. Terima kasih masih ada kesempatan 1 hari lagi Tuhan. Mungkin kita sedang kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Tapi kita masih bisa rindu untuk memberi. Memberi doa, memberi dukungan, memberikan senyuman, memberikan energi buat keluarga kita. Masih bisa kreatif, masih bisa tidur nyenyak. Kita pun bersyukur kepada Tuhan, itu anugerahnya Tuhan. Mari kita menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, apapun peran kita sebagai suami, sebagai istri, apapun pekerjaan kita, mari kita lakukan pekerjaan kita sebagai ibadah kita yang sejati. Kita ini hanya pengelola, bukan pemilik. Suatu hari nanti kita akan kembali ke rumah Bapa, tidak membawa apapun. Tapi biarlah selama kita masih ada waktu, kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa memberikan respon yang baik, respon yang paling tepat, walaupun kita sedang tidak ideal. Mari hari ini kita mengoreksi diri kita. Dengan cara apa kita bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan? Apakah waktu-waktu yang ada saya pakai untuk saya lebih dekat kepada Tuhan? Apakah saya berada di komunitas atau lingkungan yang mendekatkan saya kepada Tuhan, yang bisa membawa saya lebih lagi menjadi penyembah yang benar? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang dibuat. Tapi mereka berkomitmen untuk tidak mau menyembah. Di kitab Daniel, dia mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Karena pada saat itu Sadrak, Mesak, Abednego apabila tidak mau menyembah patung emas akan dimasukkan dalam perapian. Dan perapian itu dibuat 7 kali lebih panas sampai membakar orang yang mengikat mereka bertiga dan memasukkannya ke dalam perapian itu. Tetapi Raja Nebukadnezar melihat mereka bukan lagi bertiga saat ada di perapian itu. Raja Nebukadnezar melihat mereka berempat, berjalan-jalan. Jubahnya, bajunya, semuanya tidak ada yang terbakar sampai rambutnya. Tidak ada bau terbakar sama sekali di dalam perapian yang 7 kali panasnya dibuat. Karena apa? Karena komitmen, karena iman dan pengharapan. Dan dia mengatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman dan pengharapan jika disatukan punya kuasa. Mari kita terus beriman, terus berpengharapan kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan penuh kuasa. Itulah penyembahan yang sejati. Mari saat ini kita mau mengarahkan hati kita. Kita mau menyembah Dia yang sungguh ada, sungguh hadir, sanggup mengasihi, menyelamatkan saudara dan kita semua yang ada di sini. Pujian dan syukurku ku bawa
persembahan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Inilah pujian kami, pujian dan syukurku. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
kami muliakan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan di atas segala-galanya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, 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 puji Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau ya Allah, kami tinggikan Engkau Roh Kudus, kami katakan kudus, kudus, kuduslah Engkau, kami katakan sekali lagi Tuhan, kudus, kudus, kuduslah nama-Mu, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Bunda Maria, ajarkan kami selalu setia, ajarkan kami untuk taat di setiap kehidupan yang kami alami, suka dan duka kami jalankan bersama putra-Mu ya Bunda. Kami dapatkan kasih, kami dapatkan ketenangan. Oh, salam ya Ratu, salam ya Ratu, salam ya Ratu. Oh, segala hormat dan pujian, segala hormat dan pujian. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau, sungguh kami rasakan saat ini Tuhan, menggelora di dalam hati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami juga merasakan kasih-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, sungguh menggetarkan jiwa dan sanubari kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk saat ini, untuk perkenanan-Mu pada kami, sehingga kami Tuhan Kau layakkan untuk kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat pujian untuk selama-lamanya bagi Engkau Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami perkenalkan, saya mewakilkan pujian dari Dekanat Barat 2, pewarta juga dari Dekanat Barat. Semuanya Dekanat Barat 2. Dan mari Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bersama-sama kita puji terus Tuhan kita. Amin. Amin. Bye-bye. Shalom.